Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyana Muhammad. Pagi ini Pak D akan bercerita tentang bumbu. Mohon maaf bagi teman-teman yang kemarin pengen detail tentang bumbu kita. Pak D sampaikan bahwa kita tidak mengajari untuk membuat bumbu biryani atau kebuli, tapi sesungguhnya adalah membangun bisnis kuliner yang berbasis catering. Tapi nanti Pak D akan sedikit tunjukkan bagaimana bumbu itu dibuat. Bapak Ibu sekalian, di usaha catering bumbu itu adalah roh. Bumbu itu adalah roh, sehingga pada saat roh itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Itu menjadi aset intelektual kita, menjadi pembeda kita dengan kompetitor. Maka tidak akan kita sembarangan, kita akan share atau kita bagikan secara luas untuk bumbu-bumbu secara yang kita pakai hari ini. Di dalam usaha catering, bumbu itu pada awalnya dibuat oleh owner sendiri, founder sendiri, semua sendiri. Pada saat bisnis itu berkembang, sehingga harus memperkaryakan karyawan, maka bumbu itu harus dikerjakan oleh karyawan. Bagaimana caranya bahwa bumbu itu juga tetap masih terjaga kerahasiaannya, tanpa harus owner sendiri yang turun. Kita tahu bahwa Coca-Cola, resep Coca-Cola itu cuma 2 orang di dunia ini yang tahu resepnya. Keren kan? Rumah Jambi ini sebenarnya banyak yang tahu. Makanya kita belum sampai ke sana. Cuman kita berpikir jikalau bisnis ini akan membesar, maka resep ini menjadi sebuah intangible aset yang luar biasa. Bagaimana tadi saya kembali lagi bagaimana membangun resep, kemudian memproduksinya untuk bisa diduplikasi caranya kepada karyawan. Pada umumnya seperti kita ketahui bahwa bumbu itu ada premix, bumbu-bumbu jadi campur yang dibikin terpisah, bisa menjadi 3 atau 4, premix A, premix B, C, D, atau bumbu 1, bumbu 2, 3. Sebagai narasi lain bahwa sebuah perusahaan rumah makan soto terkenal di Solo itu, soto itu kan bumbunya sederhana ya, tapi pada saat dia membesar sekali, di mana franchise-nya itu satu outlet bisa 400 juta, mereka tuh membangun bumbu itu luar biasa, sistem security-nya, keamanannya dibagi menjadi beberapa premix dengan tempat terpisah, dan sistem pengirimannya memang dibikin sedemikian sehingga kerahasiaan itu tetap terjaga, hanya pihak founder yang pegang. Pada Jambi akan spill sedikit bahwa rumah Jambi ini memang memiliki banyak resep yang berbasis biryani kebuli kapsah seperti itu. Ada banyak varian, tengkleng, tengseng, gulai, tapi basicnya bumbu kita tuh ada 3. Bumbu dasar, kemudian bumbu rempah, sama bumbu yang dalam bentuk cair. Totally ada 30 ingredient di situ. 30 ingredient, banyak banget ya. Tapi ini kenapa Pak D memilih produk kita ini sebagai kebuli, nanti di sesi lain kan kita ceritakin kenapa kita memilih jualan nasi kebuli. Yang pagi ini Pak D mau cerita tentang bagaimana bumbu itu dibuat. Sebentar. Oke, kita pindah tempat. Kita pindah tempat dulu. Oke, kelihatan ya. Ini ada Bu Marni sama Bu Roma. Ini seperti ini, teman-teman. Panjinya gede-gede ya. Mungkin saya Oke, saya putar balik saja. Wah, sampai. Oke. Jadi seperti ini bumbu yang sudah jadi. Kelihatan nggak ya? Ini segini banyaknya nih. Ini bumbu biryani ya, Bu? Iya, ini bumbu. Ya, ini biryani seperti ini. Ini baru udah dipakai separuh ya. Biasanya lebih banyak nih. Ini untuk sekitar, ya kalau bumbu kita itu 1 kilonya itu untuk 60 porsi.
1 kilonya. Padahal kalau ini bisa sampai 20-an, jadi udah banyak banget. Ini kebuli, seperti ini udah dipakai, itu dikemasi juga. Jadi intinya bumbu itu harus paten, tapi tanpa harus foundernya atau ownernya yang nanti berkembang itu harus yang melakukan sendiri. Jadi tim juga harus bisa mengerjakan, tapi tadi harus dijaga dengan sungguh-sungguh sehingga proses resep sebagai intelektual aset itu tetap terjaga. Itu cerita Pak Di tentang bumbu. Semoga puas bagi teman-teman untuk mengetahui bumbu kebuli kita, dan mohon maaf bagi teman-teman yang kecewa karena tidak kita detailkan pembuatan bumbu. Tapi nanti secara umum kita akan detailkan secara global apa saja yang ada di bumbu kita. Sampai ketemu pada cerita berikutnya.